Gimana caranya supaya kita bisa menguasai skill apapun yang mau kita pelajarin atau kita kuasai? Jadi hari ini gue akan bahas 3 poin penting yang menurut gue membantu gue untuk mempelajari atau menguasai skill-skill yang memang mau gue kuasai. Pertama-tama gue mau garis bawahi dulu kata menguasai ya. Jadi kalau misalnya di bahasa Inggris ini namanya mastery. Skill mastery sendiri adalah tahapan yang lebih dalam ketimbang hanya sekedar mempelajari suatu skill di surface levelnya doang. Jadi yang gue maksud menguasai suatu skill ini adalah kalian benar-benar memahami, menguasai satu topik tertentu atau satu skill tertentu. Bukan cuma sekedar, oh gue ngerti kok cara editing pakai CapCut, oh gue ngerti kok coding dikit-dikit, oh gue ngerti kok konsep bisnis dasar. Tapi yang gue maksud adalah kalian harus benar-benar menguasai sampai di titik paling dalam dari sebuah skill. Kalian ngerti seluk-beluknya, shortcut-nya, hacks-nya, itu kalian semua pahami. Pertama, gimana caranya kita menguasai skill apapun? Kita harus punya mindset gelas kosong. Untuk menjelaskan ini, gue akan ambil contoh di sini ada 2 gelas. Gelas pertama itu gue isi dengan beras. Kalian kebayang ya, kalau gelas pertama ini kita isi dengan beras, coba kalian pikirin, kalau misalnya gue tuang air, tentunya airnya itu akan pelan-pelan terisi ya di sela-sela berasnya sampai akhirnya memenuhi isi gelasnya. Tapi coba deh kalian pikirin kalau urutannya itu kita balik. Gelasnya udah gua isi pakai air dulu. Terus barulah gua mulai masukin beras ke dalam cangkir ini. Pastinya yang akan terjadi adalah berasnya itu akan numpuk di atas sampai luber keluar. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Padahal yang kita ganti itu cuma urutannya. Alasannya, karena di dalam gelas yang berisi beras itu masih ada sela-sela yang bisa diisi. Jadi, ini sama seperti pikiran kalian. Walaupun di dalam pikiran kalian udah ada skill, pengalaman yang kalian punya, tapi kalau kalian masih tetap menyisakan sela-sela yang bisa diisi dengan pengetahuan baru, ya kalian berarti memiliki mindset gelas kosong. Kenapa gue ambil contoh gelas yang sudah diisi beras? Nggak benar-benar gelas yang kosong aja. Karena itu nanti akan gue bahas di bagian cari expert ya. Nggak semua pengetahuan dan skill itu bagus juga kalau langsung kalian masukin plek-plek ke pikiran kalian. Harus ada sistem filternya juga. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang memiliki mindset gelas kosong itu bisa langsung kelihatan. Orang-orang yang punya mindset gelas kosong biasanya akan memberikan kesempatan untuk lawan berbicara sebelum dipotong oleh pendapat dia pribadi. Jadi kalau kalian di sini mungkin ada kenal beberapa orang yang punya kebiasaan nyelak tiap kali orang lain berbicara, ya berarti kemungkinan besar dia bukanlah orang yang punya mindset gelas kosong. Karena di momen itu dia tidak mau menerima informasi baru, tapi dia sibuknya malah mau memberitahukan informasi yang dia tahu. Untuk poin kedua, ada satu skill ya, yang ini gue secara pribadi seneng banget lakukan tiap kali bertemu orang-orang hebat atau orang-orang yang gue pengen belajar dari mereka, yaitu adalah banyak untuk pura-pura bego. Maksudnya apa kok pura-pura bego? Kadang kita itu punya keinginan ya untuk nyelak pembicaraan atau mungkin motong pembicaraan karena kita pengen dia mempercepat ucapannya dia. Kita merasa, oh gue udah tahu informasi ini, lu tolong cepetin dong. Atau langsung loncat aja ke informasi selanjutnya, yang ini gue udah tahu. Tapi supaya gue bisa belajar lebih banyak, biasanya gue akan pura-pura bego. Yang pertama, gue nggak akan nyelak atau motong pembicaraan seseorang sekalipun gue udah tahu informasi yang mau dia sampaikan. Dan yang kedua, gimana caranya kita bisa dapat informasi yang lebih dalam dari informasi dasar yang sebenarnya udah kita tahu? Jawabannya pura-pura bego dan tanyain lebih dalam aja. Sekalipun kalian udah tahu informasi tersebut, berpura-puralah seakan-akan kalian baru tahu informasi itu. Nah, biasanya gue sering begini, lu boleh jelasin nggak dengan lebih dalam, kok bisa ini terjadi? Kok bisa itu begitu? Dan ketika gue melakukan itu, biasanya dari cerita A, ini akan nyambung, membahas topik-topik yang lain. Gak cuman topik yang berbeda, bisa aja dia akan membahas topik A secara lebih rinci. Dan akhirnya di percabangan inilah gue tahu informasi-informasi ataupun mempelajari skill-skill yang awalnya nggak gue dapetin dengan cerita awal tadi. Tapi coba deh teman-teman bayangin, ketika dia ceritain cerita A, itu gue udah nyelak dulu nih. Maka tentunya orang ini tidak akan cerita lebih dalam lagi dan kalian nggak akan mendapatkan informasi apapun. Inilah kenapa menurut gua punya mindset gelas kosong itu penting banget. Soalnya kalau kalian tidak punya mindset gelas kosong, akan ada dua hal yang terjadi. Yang pertama, kalian tidak akan mempelajari suatu hal, informasi atau skill dengan lebih dalam. Dan yang kedua, karena kalian sudah diingat sebagai orang yang punya kebiasaan nyelak, maka di masa yang akan datang, orang-orang juga akan semakin males untuk sharing ke kalian. Itulah alasan kenapa menurut gua
punya mindset gelas kosong itu penting banget untuk kita bisa menguasai skill apapun. Kita masuk ke poin yang kedua, cari expert. Nah, balik ke cerita gelas tadi ya. Kenapa gue ambil contoh, ya otak kita atau pengetahuan kita itu ibarat kata harus seperti gelas yang isinya itu udah ada beras. Karena tentunya di dalam pemikiran kita atau di dalam otak kita udah punya skill, pengalaman, cerita yang udah kita jalankan atau kita ketahui sebelumnya. Tentunya ketika kita mau memasukkan informasi baru, setidaknya kita harus pastikan sumber dari informasi itu adalah orang yang memang valid. Kadang memiliki terlalu banyak informasi itu bisa lebih buruk daripada nggak punya informasi sama sekali. Tapi menurut gua yang lebih parah adalah ketika kalian nerima informasi yang salah, itu jauh lebih parah daripada kalian mendapatkan terlalu banyak informasi atau kalian nggak punya informasi sama sekali. Makanya buat teman-teman di sini, kalian kalau mau belajar sesuatu, saran dari gua, pilih-pilihlah dari siapa kalian belajar. Karena sekarang ini ya, gue lihat banyak banget orang-orang yang punya kebiasaan pura-pura expert. Dia sendiri baru menguasai suatu skill di surface level doang, tapi dia udah berakting seakan-akan dia udah orang lama di industri itu. Gue yakin mungkin teman-teman di sini ada kenalan yang baru jalanin bisnis 3 bulan, 6 bulan, tapi gayanya itu seakan-akan udah mengetahui bisnis luar dalam, udah menjalani bisnis puluhan miliar, ratusan miliar. Bahkan lebih parah, orang-orang ini biasanya punya kebiasaan mau ngajarin orang-orang yang pada faktanya lebih hebat dari dia. Makanya saran dari gua, pastikan kalian cari koneksi ke expert di industri dari skill yang memang mau kalian pelajari. Caranya gimana kok kita bisa dapat akses ke para expert ini? Nah, menurut gua yang pertama, kalian itu harus berusaha untuk approach. Kan kalian yang butuh untuk belajar dari mereka. Nggak mungkin dong kalian berharap kalian duduk diam doang, tiba-tiba dia datang menawarkan diri, sini yuk aku ajarin, sini yuk aku sharing. Nggak mungkin. Harus kalian jadi orang pertama yang mendatangi mereka. Tapi tentunya jangan datang dengan tangan kosong doang. Kalian harus membawa skill atau insight menarik yang mungkin kalian punya dan kebetulan juga dia butuhkan. Bisa jadi skill yang kalian miliki itu bukanlah skill yang dia punya. Jadinya dia juga tertarik untuk belajar skill yang kalian ketahui. Contohnya nih, kalian punya skill sosial media. Kalian paham banget nih tentang dunia pertiktokan. Terus kalian mau belajar bisnis dari seorang pengusaha yang usahanya itu nilainya udah triliunan. Pengusaha ini nggak paham medsos sama sekali karena selama ini kehidupannya ya cuman kerja. Cuman untuk bisa mengekspansi bisnisnya lebih besar, dia perlu mempelajari tentang sosial media juga. Ya udah, pas banget tuh. Kalian bisa ajak ngopi. Jadi ketika ketemu pun value-nya itu nggak cuma satu arah doang, tapi ada pertukaran value. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu mengajar. Oke, pembahasan dari video ini kan bagaimana caranya kalian bisa menguasai suatu skill. Bukan cuman mengetahui skill tersebut di surface level. Kalau kalian udah nonton video ini dari awal, mungkin kalian udah sadar ya, kalau misalnya ini seperti level 1, level 2, level 3. Pertama, kalian harus punya gelas kosong dulu untuk menampung informasi. Terus, kalian membangun koneksi dengan expert di industri yang mau kalian dalemin. Tujuannya ya untuk mempertajam skill kalian. Nah, poin terakhir yang menurut gua nggak kalah penting untuk mempertajam skill kalian dan meningkatkan level mastery dari skill tersebut adalah kalian harus mampu untuk mengajar juga. Kemarin gue baca ada satu quotes yang menarik banget. Coba kalian pikirin, di dalam suatu kelas yang isinya itu ada 60 murid dan seorang guru, kira-kira siapa yang belajar paling banyak? Nah, menurut quotes itu sebenarnya di ruangan itu yang belajar paling banyak itu bukan 60 muridnya, tapi gurunya. Karena untuk dia bisa menjadi seorang guru, dia harus mencapai titik mastery tertentu sampai dia bisa menjelaskan pengetahuan yang dia punya dengan sesimpel mungkin sehingga murid-muridnya itu bisa paham. Makanya buat kalian yang mau memiliki skill mastery di bidang apapun, coba deh mulai mengajar, mulai sharing ilmu yang kalian punya ke orang lain. Biasanya ketika kalian mengajar, di sanalah kalian baru akan sadar, oh ternyata bagian A, bagian B, bagian C, gue belum paham 100% ya. Makanya ketika gue dituntut untuk menjelaskan dengan simpel, gue juga bingung cara menjelaskannya. Itu juga jadi alasan kenapa sampai sekarang gue seneng banget sharing, ngajar tentang dunia konten. Karena ketika gue sharing dan ngajar itulah gue sebenarnya sedang mempertajam skill gue. Tiap pertanyaan yang nggak bisa gue jawab akan menjadi sumber pengetahuan baru di mana harus gue dalemin lagi, gue cari jawabannya, supaya lain kali kalau ditanyain lagi, ya gue bisa jawab. Makanya poin terakhir kenapa menurut gue dengan mengajar, kalian malah bisa mempertajam skill kalian adalah karena dengan mengajar, kalian akan dituntut untuk terus belajar.
Kira-kira itulah 3 poin penting gimana caranya menurut gua kalian bisa menguasai skill apapun di dunia ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya gua makin semangat untuk sharing ilmu-ilmu gratis lainnya. Itu aja, see you on the next video.